Saudara-saudara yang terkasih, saya mengamati bahwa ada tren sekarang kalau orang ditanya atau bertemu dengan seseorang lalu biasanya memberi salam, apa kabar? Yang biasanya dijawab dengan baik-baik saja, ya. Tapi sekarang ini ada tren kalau ketemu dianjurkan malahan untuk apa kabar? Luar biasa. Opo nih sing luar biasa. Ya, mungkin kita sudah bosan dengan hidup yang biasa-biasa saja, sehingga perlu ada semangat untuk yang luar biasa. Ini juga mungkin berakibat pada iman kita juga. Iman kita kepada Tuhan, percaya kalau Allah dapat kita alami dalam yang luar biasa, dan biasanya begitu. Allah hanya kita kenal kalau ada kejadian yang luar biasa, lalu bersyukur, alhamdulillah, ya, selalu. Malah kalau kita, bagaimana kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, selalu alhamdulillah. Ya, Allah sebenarnya bukan saja dialami, dikenal dalam perkara-perkara yang luar biasa, tapi sebagian besar adalah yang biasa-biasa. Kalau kita bisa bangun sehat dan mempunyai semangat bangun pagi, dan itu adalah karya Tuhan juga yang masih memberi kita kekuatan untuk berharap agar hari yang akan datang, hari yang akan kita alami ini adalah hari yang sungguh memberi kita semangat hidup. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita akan meneguhkan saudara-saudara kita yang akan menerima sakramen Krisma. Anda telah disiapkan selama beberapa bulan dengan pelajaran-pelajaran untuk menyegarkan iman lagi setelah Anda dibaptis. Inilah kesempatan yang berikut untuk menerima, menyadari lagi karya Tuhan dalam hidup Anda yang selalu akan memelihara, menghidupkan, menyemangati agar mengalami hidup di dunia ini sebagai hidup yang berarti, dan sekaligus akan mengarahkan kita kepada mempersiapkan kita untuk hidup yang kekal. Nanti kepada Anda akan diterimakan minyak krisma di dahi Anda. Dan saya sebagai uskup, dan karena jumlahnya banyak, maka saya minta Romo Didik sebagai Vikjen, wakil uskup, untuk ikut memberikan satu persatu. Nah, ini ya, ini bukan karena Bapak Uskup kurang pekerjaan, tapi memang ini harus diterima secara personal ini. Maka akan dikatakan, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ya. Karunia Roh Kudus adalah karunia untuk mengenal Allah yang bekerja, karena rohnya yang menghidupkan, yang memberi roh kebenaran, yang memberikan kita penerangan. Ini loh hidup yang benar. Sekarang saja kita harus tahu, makan saja kita harus tahu, pilih yang benar. Kalau makan nasi harus tahu ini dari beras plastik atau peyek saja ada peyek plastik sekarang.
Tidak asal makan pokoknya enak, kelihatan enak, enggak. Ini ya, yang pilih yang benar, ini yang benar hidup. Membuat saya hidup yang sesungguhnya. Roh Kudus juga akan mengarahkan kita supaya berpikir, dicerahi oleh pikiran-pikiran yang benar, untuk lebih mengenal Tuhan, lebih akrab dengan Dia, dan imannya menjadi iman yang lurus, bukan kacau balau. Termasuk ya, mengenal Allah dalam segala perkara yang mendatangkan kehidupan, bukan mematikan. Bukan hanya mengenal Allah atau menghubungi Allah dalam kalau kita ya membutuhkan. Bahkan kita lebih mau mengenal Allah sebagai Allah yang memelihara kehidupan. Kalau kita layat misalnya, seringkali ada pikiran bahwa ya sudah, yang membuat kehidupan dan kematian itu ya Allah. Tidak setiap kematian itu Tuhan atau Allah yang membuat. Nah, orang bunuh diri itu. Makanya kalau kita melayat, hanya kata-kata saja yang pas itu ialah mengatakan saya ikut berduka cita. Sudah, titik, itu saja. Jangan memberi nasihat-nasihat yang pasrah, inilah kehendak Allah, atau mengatakan wis wayahe. Tidak jelas itu. Memang ya seringkali kematian Allah itu yang membuat ya, tapi kalau orang biayaan ya terus mengalami kecelakaan, ya itu sendiri, bukan Allah yang membuat kecelakaan. Bahkan kita lebih mau mengenal, Anda disiapkan untuk mau mengenal pewahyuan Tuhan Yesus sendiri, yang kita percaya bahwa Dia adalah pewahyuan Allah. Salah satu pokok iman kita, Tuhan Yesuslah yang mengenalkan kita dan malah mengingatkan kita, panggillah Allahmu sebagai Bapamu. Bapamu yang berbelas kasih, yang selalu memikirkan bagaimana kamu hidup dengan baik, dengan bahagia, hidupmu sungguh-sungguh, bersemangat dan sebagainya. Ya Bapa kita. Maka Tuhan Yesus untuk soal hidup sehari-hari atau kebutuhan hidup, Tuhan Yesus bersabda, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa yang jahat saja di dunia tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik. Memang tidak dikatakan mintalah maka aku atau Allah akan memberikan kepadamu. Kita harus minta, harus cari memang, berusaha. Dan bersama Allah menemukan, mencari dan menemukan, minta dan mendapat yang baik. Saya kira Romo Sabto ini juga Bapak yang baik. Ya. Sudah lama saya kira memikirkan bagaimana umat bisa beribadah dengan enak, begitulah, nyaman. Makanya ya pada waktu tertentu lalu berusaha lalu bisa merenovasi ini, malah pakai AC segala. Gitu. Saya kaget karena tahu-tahu laporan sudah selesai tanpa minta bantuan keuangan dari keuskupan. Apakah ini utang? Sudah.
memikirkan yang baik, terus memelihara untuk membuat hidup itu menjadi sungguh berarti. Saudara-saudara, Roh Kudus akan kita kenal dalam karya Allah yang selalu mau menghidupkan, menyemangati. Injil hari ini berbicara atau mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus ya mau repot. Itulah pewahyuan Allah yang mau repot, diberitahu oleh Yairus ke anak kepala rumah ibadat sinagoga bahwa anaknya sakit, sudah akan mengalami ajal. Ia datang mau berpeduli, dan sementara itu dicoba disentuh oleh seorang wanita yang mengalami perdarahan. Ya, mungkin bukan menyentuh, tapi minta sungguh, percaya bahwa sudah ini nggak ada obat. Sudah lama saya menderita perdarahan, saya sentuh saja Tuhan Yesus, jubahnya, lalu ya moga-moga sembuh. Dan betul, Tuhan Yesus disentuh, dia tidak sopo ya. Tetapi menanyakan siapa yang menyentuh. Ada sesuatu yang membutuhkan sungguh. Dan betul, imanmu Ibu yang menyelamatkan kamu. Kamu percaya bahwa Allah adalah penyelenggara hidup. Allah adalah Bapa yang sungguh mau memberi segala peneguhan akan hidup yang sungguh berarti. Dan kalau kamu membutuhkan penyembuhan, kamu dapat dengan pasrah dan percaya penyembuhan akan terjadi karena kuasa Allah. Saudara-saudara, jadi iman Anda dengan penerimaan sakramen Krisma ini harus bertumbuh, harus lebih dicerahkan, bahwa lebih mau mengenal sungguh pokok-pokok iman kita, terutama Allah sebagai Bapa yang penyelenggara kehidupan. Maka dengan penerimaan sakramen Krisma ini Anda tidak perlu merasa sudah lulus menjadi orang Katolik, tapi malah sebaliknya harus lebih mau mencari, mau mengalami segala pencerahan, mengalami segala pembaharuan hidup lewat kegiatan-kegiatan bersama umat, dan mau menjadi saksi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih mau berani dan bersemangat dalam hidup. Setelah minyak Krisma diterimakan di dahi Anda, kemudian akan ditepuk pipi kiri, tepuk kecil, ya. Itu sekaligus tanda, ya. Maka terutama Anda yang perempuan, yang putri-putri, supaya rambutnya tidak diselewerkan di depan begini, sehingga nanti kena rambut saja. Nanti saya akan menelesipkan tangan, lalu supaya ini tanda upacara, tapi mau mengingatkan kita memang kita harus segar, harus bangun, bangun, supaya menyegarkan diri sendiri. Sekaligus juga ada tanda bahwa siap untuk menanggung yang sulit dan berat, untuk memperjuangkan iman kita. Menjadi orang Katolik tambah lama tambah sulit, karena diskriminasi atau dicurigai atau diolok-olok atau diapakan.
singkirkan karena mau memberikan kesaksian hidup yang benar, dan itu sulit. Jadi ini juga tanda untuk siap menanggung, jangan mudah mengeluh. Oh, mengeluh oke saja ya, aduh berat. Tapi mengomel, nah ini saatnya untuk jangan mengomel saja ya. Siap menjadi orang Katolik yang bukan orang Katolik dukcek. Nah itu sedikit-sedikit ada kesulitan, lalu waduh berat menjadi orang Katolik ini, bagaimana? Selanjutnya akan ditepuk pundak. Lalu damai Tuhan besertamu. Loh, tidak usah dijawab. Akan ditepuk damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Nah, begitu. Semoga iman kita semakin diteguhkan dengan penerimaan sakramen Krisma bagi saudara-saudara ini. Sekaligus kita sungguh mau mengalami Allah yang hidup dan menghidupkan kita dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita.